Halo semua, kembali lagi bersama kami dalam tugas praktikum IPA di SD dengan judul Sistem Pencernaan Manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Egi Nursia, yang kedua Jojor Desima, yang ketiga Kiki Fatmala, keempat Marlinang Nurhayati, dan yang kelima ada Warukia. Dalam presentasi hari ini, kami akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebenarnya makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke dalam sistem pencernaan, yaitu untuk dicerna. Apa saja yang terjadi di dalam sistem pencernaan? Yuk kita bahas. Kita akan melihat organ apa saja yang ada dalam sistem pencernaan manusia. Kita akan melihat organ apa saja yang ada dalam sistem pencernaan manusia. Untuk organ sistem pencernaan manusia, terdapat dua bagian besar. Yang pertama, organ pencernaan utama, dan yang kedua, organ pencernaan tambahan. Untuk organ pencernaan utama, terdiri dari yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam ada anus. Sedangkan untuk organ pencernaan tambahan, yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Yang pertama hati, dan yang kedua pankreas. Organ pencernaan utama, 1. Rongga mulut. Terdapat dua proses makanan dalam rongga mulut, yaitu pertama secara mekanis dan yang kedua kimiawi. 1. Pencernaan mekanis. Dalam pencernaan mekanis ini, organ yang bekerja adalah yang pertama ada gigi. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dengan cara mengunyah sampai halus, yaitu tujuannya agar mudah ditelan. Organ yang kedua adalah lidah. Lidah berfungsi untuk mendorong dan mengatur letak makanan, serta sebagai indera perasa, tentunya dibantu oleh kelenjar ludah. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Organ yang bekerja, yang pertama kelenjar ludah, yaitu yang mengandung enzim tialin, yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Setelah makanan diproses di mulut, makanan akan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Terdapat kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan yang mengakibatkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong ke dalam lambung. Setelah makanan melewati kerongkongan, kemudian makanan memasuki daerah lambung. Seperti yang kita tahu, lambung seperti kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Di dalam lambung terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis yang terjadi di lambung berlangsung dengan bantuan kontraksi otot yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Sementara pencernaan kimiawi yang berlangsung pada lambung, yaitu ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Setelah dicerna di lambung, kemudian makanan masuk ke dalam usus halus. Yang seperti kita ketahui, saluran terpanjang dalam sistem pencernaan manusia adalah usus halus, berkisar antara 6 sampai 8 meter. Dalam usus halus, makanan diproses secara kimiawi. Dan seperti yang kita tahu, usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Duodenum yang kita kenal sebagai usus 12 jari, yaitu muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase.
Dan yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Terdapat otot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus. Setelah melewati usus halus, kemudian makanan masuk ke dalam area usus besar. Usus besar memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan dari sisa makanan oleh Bacteria Escherichia coli. Bagian selanjutnya yaitu rektum. Rektum adalah bagian ujung usus besar yang merupakan jalur yang akan dilalui kotoran sebelum menuju tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Seperti yang kita tahu, bagian terakhir dalam sistem pencernaan adalah anus, di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. Organ tambahan dalam sistem pencernaan makanan yang pertama ada hati. Seperti yang kita ketahui, hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu ini mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Organ pencernaan tambahan yang kedua yaitu pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat sebagai berikut. 1. Enzim amilase yang berfungsi untuk merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua, ada enzim tripsin, yaitu merombak protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga, ada enzim lipase yang berfungsi untuk merombak lemak menjadi lemak dan gliserol. Demikianlah penjelasan kami mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sekian dan terima kasih. Demikianlah